siang buat teman-teman semuanya, di mana di siang hari ini saya Ibu Yunida Simanjuntak dari program studi D3 Kebidanan akan mempresentasikan tentang deteksi dini kanker mulut rahim melewati pemeriksaan kita dengan menggunakan asam asetat. Baik, di siang hari ini saya sebelum melakukan pemeriksaan, maka terlebih dahulu saya akan memberikan atau konseling kepada ibu yang akan saya periksa. Selamat siang, Bu. Ya, perkenalkan saya dengan Bidan Yunida, di mana sesuai kemarin informasi yang Ibu sudah sampaikan kepada saya, Ibu akan melakukan pemeriksaan. Terlebih dahulu saya boleh tanya ya Ibu ya, namanya dengan Ibu Ani ini ya kemarin ya. Baik, usia Ibu sekarang usia 25 tahun ya. Ibu menikahnya sudah berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu ya. Baik, Ibu saat ini merasa ada keluhan, ada keluar darah di luar haid? Tidak ada ya. Oh, keputihan. Baik, keputihannya itu bagaimana Bu? Kira-kira apakah keputihannya itu jumlahnya banyak sampai dia berubah warna atau dia ada bau ya Bu ya? Seperti itu ya Bu. Baik, berdasarkan keluhan yang Ibu sampaikan, nanti untuk memastikannya saya akan mencoba ya memeriksa bagaimana kondisi daripada mulut rahim Ibu ya, porsionya, untuk kita melihat apakah ada kelainan atau tidak. Tapi nggak usah cemas ya Bu ya, nanti santai saja ya. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya juga akan bertanya, apakah Ibu 1x24 jam ada melakukan hubungan senggama atau seksual? Tidak ada. Apakah Ibu saat ini dalam kondisi haid? Tidak ya. Baik, benar dari yang Ibu sampaikan tadi, kondisinya benar-benar mendukung bagaimana untuk saya melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi sebelum Ibu menuju kepada pemeriksaan selanjutnya, saya persilakan untuk Ibu ke toilet dulu ya Bu ya, untuk Ibu berkemih. Terus kemudian nanti sebelum ke meja pemeriksaan kita, ke tempat tidur atau ke bednya, Ibu nanti dibuka ya Bu ya, celana dalamnya. Terus kemudian nanti Ibu menggunakan sarung yang sudah kita sediakan. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Ya. Baik, berikutnya sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada pasien, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan dipersiapkan. Adapun alat-alat yang digunakan adalah ya, ini adalah cocor bebek atau spekulum, kemudian tang tampon, kemudian pinset ya. Kemudian alat-alat yang berikutnya adalah sepasang handphone yang kita gunakan untuk pemeriksaan. Kemudian kasa steril. Kemudian ini adalah kom tempat untuk asam asetat. Asam asetat 3-5%. Kemudian ini adalah kom kapas sublimat atau kapas kebot. Kemudian ini adalah kapas lidi untuk kita mengoleskan atau menggoreskan asam asetat di daerah porsio Ibu. Kemudian ini adalah diabekan atau bengkok, bagaimana untuk meletakkan alat-alat ketika kita sudah melakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian ini adalah lampu sorot yang diarahkan ke arah alat genital pada Ibu supaya nanti kelihatan bagaimana saat kita melakukan pemeriksaan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Halo Ibu Ani. Ya, tadi sudah bertemu ya Bu ya. Sudah ke toilet, sudah dibuka ya dengan menggunakan sarung yang kita sediakan. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya. Langkah yang saya lakukan, saya sudah melakukan cuci tangan. Maka sebelum melakukan menggunakan handphone, saya terlebih dahulu akan meletakkan nerbekan dekat Ibu untuk memudahkan pemeriksaan. Kemudian saya akan membuka ya alat-alat kom yang akan digunakan.
untuk mempermudah pekerjaan. Baik. Ya. Berikutnya saya akan memakai handphone dengan prinsip steril. Ya, Ibu Ani, silakan nanti rileks saja ya Bu ya. Nanti memang akan merasa kurang nyaman sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya akan membuat kondisi Ibu dalam keadaan senyaman mungkin. Kemudian nanti saya juga akan melakukannya dengan hati-hati. Baik Ibu ya, silakan maju sedikit Bu. Ya, langkah berikutnya sebelum saya melakukan pemeriksaan, ya. Maka saya menggunakan tang tampon untuk mempulpa. Ya. Sudah kapas sublimat atau dengan menggunakan RDTT, maka supaya kondisi vulva Ibu dalam kondisi bersih, maka terlebih dahulu tangan kiri saya berada di atas vulva dan saya akan membuka labia ya daripada Ibu. Maka langkah pertama saya membersihkan ya labia mayora kanan. Selanjutnya saya membersihkan labia minora kanan, mayora kiri. Kemudian labia minora kanan, labia minora kiri, dan terakhir dari vestibulum ke arah anus. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi apakah terdapat tanda-tanda kanker mulut rahim pada Ibu. Baik Bu, saya akan memasukkan spekulum ya ke daerah genital Ibu. Maka spekulum kita pastikan ya tidak dalam kondisi terbuka tetapi dalam kondisi tertutup. Ya, kita masukkan dengan kondisi tertutup dan dia gagang daripada cocok bebek ini ke arah sebelah kanan kita, kemudian tangan kiri kita membuka, membantu bagian genital eksternalnya luar Ibu, kemudian kita masukkan ya, kita pegang, tutup, kita masukkan secara perlahan. Ibu, coba ya ditarik nafasnya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian setelah berada di dalam spekulum, kita putar sebanyak 45 derajat ya. Kemudian setelah itu baru kita bukakan ya penguncinya. Kemudian kita lihat, kita arahkan bahwa mulut daripada spekulum itu berada di mulut rahim ya. Karena mulut rahim itu ada yang posisinya di anterior maupun posterior. Jadi kita sesuaikan supaya kelihatan porsionya. Setelah terlihat daripada mulut rahim atau porsio Ibu, baru kita kunci secara perlahan. Ya, baik, ya. Sudah kita kunci. Kemudian langkah berikutnya kita melihat apakah ada lendir di daerah genital tersebut. Jika ada lendir, maka kita mengambil ya pinset, kemudian dengan menggunakan kasa steril ya kita masukkan pinsetnya ya. Baik, saya periksa dulu ya Bu ya, saya lihat ya, bersihkan ya daerah genital sampai dia bersih dengan gerakan memutar. Baik, setelah bersih, kemudian langkah berikutnya dengan menggunakan ya lidi kapas lidi ya, dengan sudah ada cairan asetat di dalam kom sebesar 3-5% ya. Kita totol, baru gitu kita goreskan
dengan arah memutar 180 derajat. Ya. Baik. Ya. Setelah itu kita lihat apakah terjadi bintik merah atau terjadinya perubahan bintik warna putih. Kita lihat, ya, kalau terjadi perubahan maka pasien nanti kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Tetapi jika tidak ada maka kita anggap pasien dalam kondisi sehat, ya, tidak ada tanda-tanda terjadinya CA mulut rahim. Baik, Bu, sudah siap ya pemeriksaannya? Sebentar ya Bu, akan saya keluarkan spekulumnya. Kemudian putar kembali, ya, dengan memutar kembali 45 derajat. Kemudian dibuka pengunci daripada spekulum dan tangan kita diletakkan di mulut spekulum. Sebentar ya Bu, tarik nafas kembali, ya, kita keluarkan. Baik, pemeriksaannya sudah selesai, ya. Jadi perlu disampaikan kepada teman-teman semua bahwasannya manfaat daripada pemeriksaan IPA tes itu sendiri, dia benar-benar harganya sangat murah, ya. Kemudian hasilnya dalam waktu lebih kurang 5 menit sudah bisa kita baca. Kemudian bisa dilihat dengan mata telanjang. Baik, berikutnya melakukan sebelum. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai, ya. Ibu silakan untuk duduk kembali. Mereng Bu, mereng, ya. Terus kemudian, ya. Oke, silakan Ibu berada di meja. Ya. Untuk melakukan pembersihan alat-alat, berikutnya kita akan memasukkan semua alat-alat instrumen ke tempat larutan klorin, di mana ini kita larutkan selama 10 menit. Kemudian sampah yang basah, ya, kita buang ke sampah basah. Masukkan juga klorin, ya. Kemudian tangan cuci. Ya, kemudian pemeriksa cuci tangan kembali. Pemeriksaan sudah dilakukan, ya, Ibu Ani. Tadi dari hasil pemeriksaannya, wah, sangat luar biasa, ya. Hasilnya semua normal, jadi nggak perlu takut ya Ibu, ya. Jadi nanti ketika Ibu ada keluhan kembali, silakan datang kembali, ya, di 6 bulan atau 1 tahun kemudian untuk kita memastikan lagi apakah ada tanda-tanda pembesaran sel atau pertumbuhan daripada sel kanker, ya. Baik Ibu Ani, terima kasih karena kita sudah bekerjasama pemeriksaannya. Ibu juga merasa nyaman ya Bu? Atau merasa kesakitan tadi? Nyaman ya Bu, ya. Jadi sekarang khawatirnya sudah mulai hilang ya Bu, ya. Jadi nggak usah khawatir, tetap lakukan bagaimana pola hidup sehat, ya. Itu saja pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih Ibu, ya.